Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul aliyul azim. Saudara-saudara jemaah pengajian malam Selasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah merencanakan untuk pengajian malam ini dengan mengangkat tema tentang bagaimana mewujudkan sholat yang khusyuk dan bagaimana pula adab-adab di dalam berdoa. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengantar tadi saya angkat dari surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 yang Allah perintahkan kepada kita agar senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua media. Yang pertama dengan kesabaran, yang kedua melalui sholat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya kata Allah, memang sholat itu berat untuk umat yang apabila dalam sholat itu belum merasakan nikmat dan tidak melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, maka sholat itu akan terasa berat. Wa innaha lakabiratun, kata Allah, dan sesungguhnya sholat itu berat illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Orang yang sudah bisa mendirikan sholat dengan khusyuk berarti tidak akan merasa berat dengan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, berkaitan dengan tema ini, maka kita nukil dan kita perhatikan dari kitab Fathul Mu'in. Di sini disebutkan wasunni dukhulus sholati binasyatin, dan disunnahkan memasuki ibadah sholat itu dengan semangat atau rajin, jangan bermalas-malasan. Li'annahu ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dimutariki, mencela orang yang meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan rasa semangat, artinya mendirikan sholat secara malas-malasan, maka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi, melalui firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, dan apabila mereka berdiri menunaikan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malasan. Bisa dimaknai di situ dengan tidak menghadirkan sholat di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, ya tergesa-gesa dalam melaksanakannya, membalap. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan untuk memulai sholat itu dengan jiwa yang semangat, dengan perasaan yang rajin, tidak ada diwarnai dengan rasa kemalas-malasan di dalam pelaksanaan sholat itu. Kemudian dalam mewujudkan sholat yang khusyuk itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk, maka sholat itu tidak akan terasa berat. Bagaimana itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maka di sini disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in atau penulis kitab Fathul Mu'in, wa firahu qalbi minasyawagil, untuk mencapai atau dapat menghasilkan sholat yang khusyuk, yang pertama mengosongkan hati. Itu yang pertama, mengosongkan hati minasyawagil, dari hal-hal yang menyibukkan, maksudnya dari urusan-urusan dunia, dari segala kesibukan-kesibukan. Pada saat mendirikan sholat itu kita kosongkan hati dari aktivitas hidup di dunia. Apapun pekerjaannya, apapun masalahnya, ketika sholat harus dikosongkan hati dari segala macam kesibukan itu. Kenapa? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk. Karena mengkosongkan hati bisa lebih mendekatkan diri kepada kekhusyuan sholat itu. Satu. Kemudian wasunni fiha, dan disunnahkan padanya ai fi sholatihi kulliha. Artinya pada seluruh prosesi sholatnya itu khusyu'un biqalbihi, khusyuk dengan hatinya. Bi alla yahduru fihi ghaira ma huwa fihi, dengan bahwa tidak menghadirkan di dalam hatinya atau di dalam sholatnya apa-apa selain daripada kegiatan sholat itu. Kita ulangi. Bi alla yahduru fihi ghairu ma huwa fihi, artinya tidak menghadirkan apa-apa atau sesuatu apapun yang tidak berkaitan dengan sholat di dalam pelaksanaan sholat itu. Wa in ta'allaqa bil akhirah, dan meskipun berkaitan dengan akhirat. Misalnya seseorang sholat Allahu Akbar, untuk mengkhusyukkan hatinya dia ingat neraka. Ya Allah, aku takut neraka. Alhamdulillah. Aku takut kepada siksamu. Tidak bisa mengkosongkan hatinya walaupun dengan berkaitan dengan akhirat, apalagi yang berkaitan dengan dunia. Artinya di dalam sholat itu betul-betul yang ada, yang hadir di hati adalah pelaksanaan sholat itu sendiri. Tidak boleh menghadirkan hal-hal yang di luar sholat, seperti disebutkan walaupun yang berkaitan dengan akhirat. Wa bi jiwarihi, dan menghindarkan terlalu banyak gerakan-gerakan yang di dalam fikih kecil disebutkan bahwa salah satu yang bisa membatalkan sholat itu banyak bergerak, artinya berturut-turut, sekali berturut-turut bergerak yang bukan gerakan sholat dapat membatalkan sholat itu sendiri. Untuk tidak banyak kegiatan-kegiatan sehingga orang yang melihat tahu bahwa dia sedang sholat. Tapi kalau seorang itu dalam sholatnya banyak bergerak, orang pun bisa ragu, orang itu sedang sholat atau lagi ngapain. Karena banyak gerakan-gerakannya yang bukan gerakan sholat. Maka disebutkan oleh Al-Quran surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam pelaksanaan sholatnya. Wal intifa'i sawabis sholah, dalam kitab ini disebutkan wal intifa'i sawabis sholah bi intifa'ihi, tanpa adanya kekhusyuan di dalam pelaksanaan sholat tidak ada pahalanya. Ulangi kalimatnya. Wal intifa'i sawabis sholah bi intifa'ihi, tidak ada pahala sholat itu tanpa kekhusyuan, tanpa khusyuk. Makanya ada orang yang membuatkan gambaran atau mengilustrasikan bahwa sholat itu kalau dari awalnya pertama khusyuk, kemudian lari, ingat lagi kerjaan, teringat urusan-urusan dunia, sadar, ingat lagi, begitu seterusnya, goyang, tak pernah knock, akhirnya di ujung bisa lagi selesaikan dengan kekhusyuan. Maka diumpamakan itu bagikan, kalau zaman dulu ada rekaman kaset, tak potong suaranya. Ya pas di waktu tidak khusyuk itu tak ada suara kosong, lain nol, tak ada nilai. Jadi pas waktu khusyuk, disitulah nilainya. Jadi makanya diperlukan kekhusyuan dalam mendirikan sholat. Kama dalat alaihi ahadits shahihah, sebagaimana banyak ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Wali anna lana wajhan ikhtarahu jam'un annahu syartus sihah
syaratun li sihhati wa mimma yahsulul khusum. Sebab ada sebagian kelompok ulama yang mengatakan bahwa syarat sahnya sholat itu adalah kekhusyuan. Kalau tidak khusyuk tak sah. Ada sebagian ulama yang lebih Hati-hati. ekstrim, dia lebih keras. Makanya supaya betul-betul dijaga kekhusyuan itu. Cuman secara umum tidak seperti kata tadi, tidak batal sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Saudara-saudara jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua sudah ya, untuk tata cara dalam mewujudkan sholat yang khusyuk. Yang ketiga, tadabburu qiraat. Tadabbaru qiraah, ya, mentadabbur bacaan. Artinya mulai dari takbiratul ihram kita sudah paham apa yang kita ucapkan itu. Ketika kita berkata atau menghadirkan niat sebelum sholat, sholli fardhul maghrib misalnya. Sholli fardhul maghrib bi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Di sana kita sudah mengikut arti yang kita pahami dari kalimat itu. Kita hanya segera ucapkan sholli, dan kita tahu kalau sholli itu artinya sengaja sholat. Sengaja aku sholat. Sholli fardhul maghrib, fardhu maghrib salasa raka'atin 3 rakaat. Makmuman, adaan tunai makmuman mengikut imam lillahi ta'ala. Allah, jadi dalam hadis telah kita pelajari dulu menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Niatnya tadi sudah serentak dengan takbiratul ihram, mulai dari huruf A sampai dengan Ra. Allahu akbar. Disitulah disertakan niat dan takbiratul ihram dalam mengawali sholat itu. Tadabbur artinya mengamati, memahami betul, meresapi ucapan-ucapan kita dalam sholat. Karena dalam sholat itu ada 3 rukun, bentuk rukun dalam sholat itu terbagi 3. Qalbi, qauli, fi'li. Rukun hati, ucapan dan perbuatan. Aita ammala ma'aniha, artinya mengamati maknanya. Tadabbur itu pengertiannya mengamati makna dari yang apa yang kita ucapkan itu. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana, apakah mereka tidak mengamati Al-Qur'an? Sebenarnya ini ada ayat semuanya ya, hingga ayat. Maksudnya kalau disetujui ayat ini itu menantang orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Katanya Al-Quran itu buat Muhammad, kalangan Muhammad. Maka disebutkan ayat itu, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah, pasti akan ditemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Tapi nyatanya Al-Quran itu tidak memiliki pertentangan ayat demi ayat. Tapi ayat ini bisa juga ditujukan terhadap perolehan atau menuju kepada sholat yang khusyuk dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Wali anna bihi yakmalu maqsudal khusyuk. Karena dengan mentadabbur Al-Quran atau ayat-ayat yang kita baca atau ucapan-ucapan dalam salat itu bisa